Kalau menurut saya tinggal dicek sekali lagi, mestinya ada netral gitu. Andai kata pihak Polda atau pihak penyidik mau melakukan penyelidikan, ya masih boleh-boleh aja. Nggak bisa Peggy Cianjur juga kemudian diselidiki. Kalau hanya atas dasar rumor tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi, ya agaknya ya susah. Pada tanggal 9 Juli 2024, Peggy Setiawan telah melenggang bebas dari balik jeruji besi setelah memenangkan proses pra-peradilan. Sebuah pertanyaan besar pun bergulir kencang, yaitu siapa sebenarnya pelaku dari aksi keji terhadap Vina dan Eki. Sontak saja hal itu melahirkan spekulasi liar yang telah berkembang luas. Yang paling panas adalah tudingan miring terhadap sosok Peggy Setiawan asal Cianjur. Beragam caci maki dan isu liar pun diarahkan kepadanya. Salah satunya adalah tudingan bahwa ia adalah putra dari mantan Bupati Cirebon. Menyikapi hal itu, Peggy Cianjur dengan bantuan Deddy Mulyadi pun mengambil langkah tegas dan melakukan tes DNA. Dan kemarin, hasil tes DNA tersebut akhirnya keluar dan menunjukkan bahwa dirinya 99,9% merupakan anak kandung dari orang tuanya dan bukan putra dari seorang mantan Bupati Cirebon. Lalu, mungkinkah hasil tes DNA tersebut membuat Peggy Cianjur bebas dari bayang-bayang pemeriksaan polisi? Dan bagaimana pula para praktisi hukum menyikapi hasil tes DNA Peggy Cianjur? Hasilnya kemarin katanya 99,9999 cocok, itu artinya dia anak dari pasangan Mbak Cecep dan istrinya. Nah, tetapi bukan berarti artinya kecurigaan orang kan masih ada nih. Nah, tapi memang saya mengatakan dari awal, walaupun apapun hasil tes DNA itu kan bukan berarti juga dia begitu bukan anaknya mantan bupati terus dia bukan pelakunya, bukan itu kan. Jadi yang diributkan ini bahwa bukan pelakunya, bukan ya. Jadi andai kata pihak Polda atau pihak penyidik mau melakukan penyelidikan, ya masih boleh-boleh aja. Itu konon, dan hasilnya konon juga 99,9% adalah anak dari bapak ibunya yang bukan bupati ya, bukan ya. Ya udah benar itu. Kalau memang itu benar, berarti kan Peggy Cianjur ini kan bukan siapa-siapa. Nggak ada kaitan apa-apa dengan perkara yang di Cirebon. Jadi ya nggak usah diapa-apain juga. Kalau menurut saya tinggal dicek sekali lagi, mestinya ada netral gitu. Misalnya rumah sakit yang berbeda supaya ada pembanding. Apakah di rumah sakit yang baru itu Peggy Cianjur tetap anaknya misalnya Pak Cecep misalnya. Kemudian apakah anak orang lain juga. Jadi yang dites itu bukan melulu subjeknya, Peggy-nya saja. Yang dites itu harusnya dua, Peggy dan orang tuanya. Ini kan orang tuanya dugaannya adalah Pak Cecep atau mantan dari pejabat di Kabupaten Cirebon. Nah, pertanyaannya, pejabat di Kabupaten Cirebon tadi dites DNA nggak? Untuk mencocokkan gitu loh gen dari Peggy Cianjur tersebut. Atau tidak? Kalau tidak, gimana mau membandingkannya bahwa Peggy Cianjur ini bukan anaknya pejabat di Kabupaten Cirebon? Kemarin itu saya mau menyampaikan bahwa kalau perlu tes DNA, itu kan bahasa saya seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan fokus saya tes DNA itu. Hanya saya mengatakan kalau perlu tes DNA. Kenapa? Karena sudah gaduh Peggy Setiawan di Cianjur ini, ya, para netizen, ya, publik ini ya, menganggap menduga jangan-jangan Peggy Setiawan di Cianjur ini anak dari
mantan bupati Cirebon. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ternyata istrinya, ya, istri Bupati Cirebon ini yang menjabat juga sebagai pernah menjabat sebagai wakil bupati, datang juga dia dari Cirebon ke Cianjur kan, sampai dia bawa anaknya, sampai dia mengatakan bahwa ini bukan anak saya dan sebagainya. Nah, kalau itu kan sebenarnya bukan permasalahan hukum itu, ini hanya memberikan kepastian bahwa dia benar nggak anaknya Pak Cecep atau bukan. Ya, tes DNA kan menunjukkan identitas seseorang melalui hasil sambung darah namanya. Sambung darah itu, ini bapaknya siapa, ini ibunya siapa, ini anaknya siapa, dari siapa, dan dari nenek moyang siapa, sukunya apa, itu tes DNA. Begitu. Jadi, itu adalah salah satu alat bukti yang sifatnya non-primer atau sekunder, bukti sekunder. Nah, kalau untuk mau menyelidiki si Peggy Cianjur, tentunya harus ada bukti-bukti primer, bukti utama, dan kedua saksi-saksi primer juga, saksi yang melihat langsung, mendengar langsung, atau mengetahui langsung bahwasanya Peggy Cianjur adalah pelaku yang terlibat bersama-sama dengan yang lain-lainnya dalam perkara Vina dan Eki. Tapi kalau itu nggak ada sama sekali, ya nggak bisa Peggy Cianjur juga kemudian diselidiki. Kalau hanya atas dasar rumor tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi, ya agaknya ya susah. Apalagi si Peggy Cianjur ini udah tes DNA lewat siapa? Lewat Kang Deddy Mulyadi di rumah sakit yang katanya kemudian ternyata memang benar dia anak dari bapak ibunya yang sekarang gitu. Jadi ya susah untuk menjerat si Peggy Cianjur. Nah, kita memang nggak bisa kemudian memaksa polisi untuk menyelidik seseorang yang kita curigai berdasarkan cerita-cerita dan katanya-katanya, itu nggak bisa. Polisi ya sudah, mending nggak usah diperiksa si Peggy Cianjur itu. Harusnya kalau mau fair, dites sekali lagi di sebuah rumah sakit yang netral, pembanding yang kedua lah. Kemudian yang dugaan orang tua sebenarnya itu pun harus dites juga. Berarti sama, kalau rambut berarti rambut juga, keringat, darah, dan lain-lain, supaya dicocokkan. Nah, tinggal kalau memang ternyata yang kedua kemudian dibuka, diperlihatkan tesnya bahwa memang bukan anaknya pejabat Cirebon, ya kita harus fair juga gitu kan. Jangan menjolimi lah, itu kan hak asasi manusia kan. Kalau memang ternyata tes yang kedua pun tidak ada hubungan genetiknya dengan pejabat Cirebon, hanya ada dengan Pak Cecep, ya kita harus akui berarti Peggy yang Cianjur itu tidak ada hubungan. Di sisi lain, tudingan miring yang menyeret nama Peggy Setiawan Cianjur memang terus bergulir, bukan tanpa sebab. Karena hal itu didasari dengan rekam jejak digital Peggy yang penuh dengan tanda tanya. Seperti tato yang menghiasi tubuhnya dan potret kebersamaannya dengan salah satu bupati di Jawa Barat. Ditambah lagi, gelagatnya sering diartikan sebagai tanda bahwa seseorang tengah menutupi kesalahan. Atas dasar itulah dan tambahan fakta yang membuktikan kalau Peggy Cianjur merupakan anggota geng motor. Praktisi hukum Hermanto Nurmansyah pun mengambil langkah tegas dengan membawa polemik ini ke Mabes Polri. Walaupun ada beberapa nama ya yang masuk ke inbox saya, ke DM saya itu, cuma yang sampai saat ini yang saya bisa sampaikan ke pihak penyidik ini hanya satu, karena namanya pasti sama, Peggy Setiawan. Jadi kalau seandainya penyidik sekarang ya, kita berandai-andai nih, andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Karena ijazahnya sama, kakaknya sama, namanya sama, suami sama. Nah, saya lagi, walaupun nama-nama itu banyak, berarti saya hanya masukkan nama Peggy Setiawan. Karena itulah yang benar-benar mirip sekali. Yang pertama namanya sama persis, Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu, dia mengatakan bahwa pada saat dia ada di Bandung, tapi dia saya tangkap. Apa tidak kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa, kan gitu. Nah, yang lebih membuat saya itu, kenapa saya memberanikan diri menyampaikan bebas ini? Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, anak moderator. Jadi dia anggota, kalau nggak sekretaris apa gitu. Tapi dia memang
beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya moderator. Nah, ini menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar. Nah, agar tidak menimbul tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya ya penyidik panggil, periksa. Kenapa sih Peggy Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka, sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi. Ya ternyata hampir semua foto-foto dia itu memang menunjukkan dia anggota motor Monreter. Bahkan itu saya lihat itu beberapa tahun yang lalu dia jadi sekretaris anggota motor Monreter itu ulang tahun ke-3 tahun gitu kan. Nah kan ada kecurigaan orang kalau dia umpamanya ini dugaan ya, kalau dia umpamanya baru tinggal di Cianjur ulang tahun yang ke-3 tahun, ya jangan-jangan dia baru 3 tahun gitu kan, karena ulang tahunnya 3 tahun. Nah kalau seandainya dia di Cirebon berarti 8 tahun kan, artinya kecurigaan ini bukan hanya ibaratnya hanya sapok singgah, tapi memiliki dasar juga. Nah harapan saya begini, karena kita sudah memberikan informasi kepada pihak penyidik, harapan saya agar pihak penyidik segera memanggil dan memeriksa sedetil-detilnya. Untuk terkait kasus Vina ini, saya sebenarnya tidak tahu ya waktu awal kejadian. Yang saya tahu itu berita waktu Monreker dibawa-bawa nih oleh media. Dan kami sudah mencoba klarifikasi untuk ke Polres Cirebon Kota 2016 itu, dan clear tidak ada tuh yang namanya isu seperti ini. Makanya kenapa kok isu ini muncul gitu setelah sekian tahun kan? Bagaikan sebuah bola besar yang menggelinding liar sampai kemana-mana. Kontroversi seputar identitas Peggy Cianjur sempat pula menyerempet keluarga besar Sunjaya Purwadi Sastra selaku mantan Bupati Cirebon yang bertugas bersamaan dengan peristiwa naas tewasnya Vina dan Eki. Beragam tudingan miring pun menyertainya, mulai dari isu yang menyebut Peggy Cianjur telah disembunyikan sang bupati pasca kejadian Vina, hingga tudingan yang mempertanyakan siapa sebenarnya ibunda dari Peggy Cianjur. Apalagi ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur memang tidak tertera dalam kartu keluarganya. Namun, semua itu dibantah oleh Dani putra dari Sunjaya beberapa waktu lalu. Selesai sudah kabar beritanya untuk hari ini. Saksikan terus berita yang terlengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube beritanya. Terima kasih.